Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang grafik penyelesaian PTLSV, pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, sebelumnya kita sudah belajar untuk menentukan penyelesaian dari PTLSV. Nah, dari penyelesaian tersebut kita akan gambarkan grafiknya. Grafiknya seperti apa dan bagaimana cara menggambarnya? Mari kita pelajari bersama. Oke, grafik penyelesaian PTLSV. Grafik penyelesaian dapat kita tunjukkan dengan garis bilangan. Masih ingat ya tentang garis bilangan? Nah, pertama, sebelum kita akan gambarkan grafiknya, tentu kita harus cari dulu penyelesaian dari PTLSV tersebut. Nah, di sini ada contoh 7 dikurangi 4x kurang dari atau sama dengan 19. Nah, kita mau selesaikan dulu. Kita cari penyelesaiannya. Oke, yuk. Langkah pertama, ya kita harus hilangkan 7 di ruas kiri. Nah, kita bisa pindah ruas 7-nya. Nah, menjadi min 4x kurang dari atau sama dengan 19 dikurangi 7. Ingat ya, pindah ruas 7 yang awalnya positif, dari kiri kita pindah ke kanan menjadi negatif. Oke, setelah kita hitung, min 4x kurang dari atau sama dengan 12. Kemudian kita mau menghilangkan koefisien min 4 di sini. Nah, caranya kedua ruas kita akan bagi dengan min 4. Oke, ruas kanan juga sama, kita akan bagi dengan min 4. Ingat, ketika kita mengerjakan pertidaksamaan, jika kita mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan negatif yang sama, maka tanda pertidaksamaannya harus kita balik arahnya. Awalnya lebih kecil atau sama dengan menjadi lebih besar atau sama dengan. Nah, hasilnya X lebih besar atau sama dengan min 3. Oke. Nah, di sini kita udah dapat nih hasilnya. X lebih besar atau sama dengan min 3. Sekarang kita mau gambar. Grafiknya seperti apa dengan garis bilangan. Oke, kalau kita akan gambar, maka gambarnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, di sini ada garis bilangan. Kemudian kita lihat tadi penyelesaian kita adalah X lebih besar atau sama dengan min 3. Nah, min 3 di sini ini dia akan menjadi titik pembatas atau titik acuan kita. Nah, jadi kita berangkatnya dari titik min 3. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar, di situ titik awalnya ada di min 3. Kemudian kita ingat, garis bilangan itu kalau semakin ke kanan dia akan semakin besar nilainya. Kalau semakin ke kiri dia akan semakin kecil nilainya. Nah, karena penyelesaian kita adalah X lebih besar atau sama dengan min 3, maka daerah penyelesaiannya adalah semua titik atau semua nilai yang ada di sebelah kanannya min 3. Jadi arah panahnya menuju ke kanan. Nah, titik min 3 ini diisi penuh. Nah, karena nilai X sama dengan min 3 ini boleh atau bernilai benar. Jadi titiknya penuh. Oke, nah itu gambar grafik dari 7 dikurangi 4X kurang dari atau sama dengan 19. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau lihat. Di sini ada X kurang dari 2. Kemudian yang kanan ada X kurang dari atau sama dengan 2.
Apa bedanya pada grafiknya? Nah, kita akan lihat. Oke, kita lihat. Kita lihat yang kiri dulu. X kurang dari 2. Nah, titiknya di sini berangkat dari 2, kemudian arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena yang ke kiri itu nilainya akan semakin kecil. Nah, jadi karena tadi X kurang dari 2, kalau kurang dari itu kan berarti nilainya lebih kecil dari 2 ya. Nah, arah panahnya ke kiri. Oke, kalau yang sebelah kanan, X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini juga sama. Titiknya berangkat dari 2, arahnya juga ke kiri. Nah, sekarang yang menjadi perbedaan adalah kalau kurang dari, titiknya ternyata tengahnya putih atau kosong tengahnya. Tapi kalau kurang dari atau sama dengan, dia titiknya penuh, hitam penuh. Nah, kedua titik ini punya makna. Oke, titik yang kosong ini artinya nilai X sama dengan 2 itu tidak ikut daerah penyelesaian. Nah, jadi nilai X sama dengan 2 tidak ikut daerah penyelesaian. Oke, kalau yang kanan, yang titik penuh, itu artinya nilai X sama dengan 2 ikut daerah penyelesaian. Nah, jadi teman-teman bisa menghafalkan dengan cara, ya kalau di tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya. Nah, seperti ini, kurang dari atau sama dengan, titiknya pasti hitam penuh. Tapi kalau tanda pertidaksamaannya hanya kurang dari, tidak ada sama dengannya, nah titiknya lubang atau tengahnya putih. Oke, nah seperti itu bedanya. Nah, dengan kata lain, setiap kita gambarkan pertidaksamaan, misalkan ada X kurang dari A, maka gambarnya akan seperti ini. Ya, A di sini nanti bilangan berapapun ya. Oke, misalkan X kurang dari 7. Nah, berarti titik di sini nanti nilainya adalah 7. Berangkatnya dari 7. Oke, yang kurang dari sama dengan juga sama. Misalkan X kurang dari atau sama dengan min 11. Nah, berarti titik di sini ini nilainya min 11. Oke, begitu juga dengan yang X lebih dari A dan juga X lebih dari atau sama dengan A. Nah, kalau lebih dari, maka arah panahnya akan ke kanan. Karena semakin ke kanan nilainya akan semakin besar. Oke, gitu ya. Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang untuk bilangan bulat, grafik penyelesaian PT-LSV ditunjukkan dengan noktah atau titik. Nah, dalam bahasa matematika, titik itu disebutnya noktah. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4Y dikurangi 2 kurang dari atau sama dengan 5 ditambah 3Y. Nah, dengan Y anggota bilangan bulat. Nah, di sini ada syaratnya. Y anggota bilangan bulat. Oke. Pertama, seperti tadi, kita harus cari dulu penyelesaiannya. Nah, yuk kita kerjakan. Oke, langkah pertama kita kumpulkan. Yang ada variabelnya, kita kumpulkan di ruas kiri. Artinya, plus 3Y di sini, kita akan pindah ruas, kita pindah ke kiri. Nah, yang hanya konstanta saja atau yang tidak ada variabelnya, kita pindahkan ke kanan. Nah, kita pindah ruas ke kanan.
Oke, hasilnya 4Y dikurangi 3Y kurang dari atau sama dengan 5 ditambah 2. Nah, kita hitung menjadi Y kurang dari atau sama dengan 7. Nah, kalau kita sudah dapat penyelesaiannya, barulah kita bisa gambarkan grafiknya. Oke, sama seperti tadi. Titik awalnya berarti kita berangkat dari 7. Nah, gambarnya seperti ini. Berangkatnya dari 7. Nah, 7 di sini. Karena kurang dari atau sama dengan titiknya penuh, titik di 7 itu penuh, kemudian arah panahnya menuju ke kiri, mencari setiap nilai yang lebih kecil. Oke, perbedaannya di sini. Yuk diperhatikan. Tadi ada syarat Y anggota bilangan bulat. Jadi Y di sini itu harus bulat. Nah, karena harus bulat, kita harus tunjukkan dengan titik-titik atau noktah. Nah, bagaimana cara menunjukkannya? Ya, kita lihat di daerah penyelesaian ini ada titik-titik berapa saja. Nah, ternyata di sebelah kirinya 7 itu ada 6. 6 ini kan bilangan bulat. Kita tunjukkan dengan tanda titik. Nah, makanya di sini kita tambahkan tanda titik. Setelah 6 itu ada 5. Nah, 5 di sini juga bilangan bulat, kita kasih tanda titik lagi. Nah, ini Pak Isra perjelas lagi dengan warna merah biar terlihat. Oke, seperti itu grafiknya. Jadi bedanya adalah kalau dia bilangan bulat, kita harus tunjukkan lagi dengan tanda titik. Oke, gitu ya. Bisa dipahami? Atau kita juga bisa menunjukkan daerah penyelesaian bilangan bulat dengan menyebutkan beberapa anggotanya. Contohnya, tadi kita punya penyelesaian Y kurang dari atau sama dengan 7. Nah, kalau kita gambarkan, tadi hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan sebutkan anggota-anggotanya. Nah, maka akan menjadi seperti ini cara penulisannya. HP sama dengan, nah HP di sini ini adalah himpunan penyelesaian. Nah, HP sama dengan, kemudian kita tuliskan dengan kurung kurawal. Nah, baru kita sebutkan nilai-nilai yang bernilai benar tadi berapa saja. Nah, ada 7, 6, 5. Nah, dan nanti masih ada 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kan banyak sekali ya itu ya. Nah, teman-teman tidak perlu menuliskan semuanya. Cukup sebutkan beberapa saja. Kemudian teman-teman tuliskan dengan cara mengisi tanda titik-titik ini. Nah, tanda titik-titik ini punya makna. Maknanya ya artinya dan seterusnya. Nah, jadi masih ada kelanjutannya. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Nah, begitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan daerah penyelesaian dengan menggambar seperti yang di kiri, atau kita juga bisa tunjukkan dengan menyebutkan anggota himpunannya seperti yang sebelah kanan. Nah, itu untuk bilangan bulat. Oke, paham ya? Supaya teman-teman semakin paham, kita akan coba kerjakan latihan soalnya. Oke, nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 8A ditambah 10 lebih dari atau sama dengan 3A dikurangi 15 jika A adalah bilangan bulat. Nah, di sini ada syaratnya. A adalah bilangan bulat. Oke. Ya, pertama kita tentu harus cari penyelesaiannya dulu.
Oke, sama seperti tadi kita kumpulkan yang mempunyai variabel sama. Nah, 3A-nya kita pindah ke kiri. Plus 10-nya kita pindah ke kanan. Oke, menjadi 8A dikurangi 3A lebih dari atau sama dengan min 15 dikurangi 10. Oke, kita hitung 8A dikurangi 3A, 5A. Lebih dari atau sama dengan min 25. Oke, kita mau menghilangkan koefisien 5. Nah, supaya hilang berarti kedua ruas kita harus bagi dengan 5. Nah, ruas kiri dibagi 5 menjadi A, lebih dari atau sama dengan ruas kanan min 25 dibagi dengan 5. Nah, hasilnya A lebih dari atau sama dengan min 5. Nah, ini penyelesaian yang kita punya. Oke, sekarang kita akan gambarkan grafiknya. Nah, dalam menggambar grafik, langkah pertama, ya tentu kita akan gambarkan dulu garis bilangannya. Kemudian, titik awalnya atau titik pembatasnya adalah min 5. Oke, berarti kita berangkatnya dari titik min 5. Titiknya lubang atau penuh? Ya, kita lihat simbol pertidaksamaannya. Lebih dari atau sama dengan. Nah, ada atau sama dengan, berarti titiknya penuh. Oke. Nah, sekarang arahnya ke kiri atau ke kanan? Nah, karena lebih dari atau sama dengan, berarti arahnya ke kanan. Ya, mencari nilai-nilai yang lebih besar. Oke, paham ya? Nah, ingat ini belum selesai. Tadi ada syarat A adalah bilangan bulat. Nah, berarti kita harus tunjukkan dengan titik-titik. Oke. Setelah min 5, di sebelah kanan min 5 itu ada bilangan berapa? Ada angka berapa? Nah, ada min 4. Nah, min 4 ini kita harus tunjukkan dengan tanda titik, karena dia bilangan bulat. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada min 3. Nah, teman-teman tidak perlu menuliskan banyak, nah, cukup tunjukkan beberapa saja. Nah, ini sudah mewakili. Nah, artinya setiap nilai bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan min 5, nah itu memenuhi daerah penyelesaian. Oke, itu ya, itu nomor 1. Kita coba lagi. Yuk, nomor 2. Penyelesaian dari 4 dikali P dikurangi 3 ditambah 6 kurang dari 2P ditambah 8. Sama, kita cari dulu penyelesaiannya. Nah, di soal seperti ini, nah ini perkalian bentuk aljabar, kita kalikan 4 dikalikan P, kemudian 4 dikalikan min 3. 4 dikali P hasilnya 4P, 4 dikali min 3 itu min 12. Nah, plus 6-nya tetap, kurang dari 2P ditambah 8. Oke, kita kumpulkan yang ada variabelnya. Ini 4P. Nah, 2P di kanan kita pindahkan ke kiri menjadi min 2P. Oke, kurang dari min 12 dan plus 6-nya tadi kita pindah ke kanan. Nah, menjadi min 6 plus 12. Atau teman-teman mau hitung dulu tadi juga boleh. Sama nanti hasilnya. Oke, kita hitung. Ini menjadi 2P kurang dari 8 dikurangi 6 ditambah 12. Oke, hasilnya
Oke, 14 ya. Oke, selanjutnya koefisien 2 kita hilangkan dengan kita bagi 2 di kedua ruas, hasilnya P kurang dari 7. Nah, kita sudah punya penyelesaian. Sekarang kita mau gambarkan grafiknya. Oke, di soal ini tidak ada keterangan apakah dia bilangan bulat. Nah, tidak ada keterangan. Oke, kalau tidak ada keterangan, kita gambarkan dengan yang biasa saja. Oke, kita gambarkan ya. Kita gambarkan dulu garis bilangannya. Nah, kemudian titiknya kita berangkat dari 7. Nah, titiknya lubang atau penuh? Ya, titiknya lubang. Karena dia kurang dari. Tidak ada sama dengannya. Oke, arahnya ke kiri atau ke kanan? Karena kurang dari, berarti nilainya akan lebih kecil dari 7. Berarti arahnya akan ke kiri. Nah, kita tunjukkan dengan arah panah ini menunjukkan garisnya masih panjang sebetulnya. Tapi supaya sederhana, kita tidak perlu gambarkan secara panjang. Nah, kita bisa arsir daerah yang benar atau daerah penyelesaiannya supaya lebih terlihat. Oke, nah seperti ini grafik. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih semuanya.